يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 203, 20 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 30 Juli 2021 Masehi, dengan judul Sabar, Syukur, dan Ikhtiar Maksimal dalam Menghadapi Pandemi. Pandemi COVID-19 adalah musibah. Musibah adalah bagian dari qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Sikap seorang muslim terhadap qada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho. Ridho terhadap qada akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebaliknya, kita dilarang membenci qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridho, untuk Dia keridhoan itu, dan siapa saja yang benci, untuk Dia kebencian itu." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Imam Al-Qarafi menyatakan di dalam Al-Dzakirah, membenci qada adalah haram berdasarkan ijma'. Sabar dan syukur, karena merupakan qada, musibah itu tak terhindarkan, sehingga mau tidak mau harus dihadapi dengan kesabaran. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menguji hambanya dengan ragam musibah. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Dalam menghadapi musibah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajari kita agar melakukan istirja, yaitu mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berdoa. Dalam menghadapi musibah, hendaknya juga kita banyak berzikir. Zikir akan dapat menenteramkan hati. Lihat Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hendaknya juga kita memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan sholat, sedekah, tilawah Al-Quran, sholat sunnah, dan taqarrub lainnya. Musibah yang menimpa ini seharusnya juga melahirkan rasa syukur. Dengan musibah ini kita harus bisa memberikan nilai dan makna atas beragam nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat sehat, kebugaran badan, nikmat kondisi kehidupan yang normal, yang dengan itu kita bisa leluasa beraktivitas, mencari rezeki, dan sebagainya. Kondisi yang ada ini juga menuntun kita untuk bisa menghargai nikmat yang Allah berikan. Betapa nikmat itu sangat bernilai dan berharga. Ini akan makin mendorong kita untuk terus mensyukuri ragam nikmat yang telah Allah berikan. Rasa syukur itu akan makin meningkat saat wabah berhenti dan saat Allah mengembalikan nikmat berupa kehidupan yang kembali normal. Rasa syukur dan sabar dalam menghadapi wabah, termasuk sakit yang diderita, bisa mewujudkan berbagai kebaikan dan keutamaan yang telah Allah janjikan. Begitulah, kita harus memiliki dua sayap, sabar dan syukur. Ini akan menjadi salah satu faktor kunci menghadapi dan melalui musibah wabah ini. Dengan itu, musibah akan berubah menjadi kebaikan dan berbuah kebaikan. Pahala syahid. Banyak kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan di balik musibah, khususnya musibah wabah, termasuk pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah pahala syahid yang menanti. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait wabah ta'un. Ta'un itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk kaum mukmin. Tidaklah seorang hamba saat ta'un terjadi berdiam di negerinya atau di rumahnya, seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Ta'un merupakan jenis penyakit yang sudah dikenal, memiliki sifat menular dan menjadi wabah. Sifat menular dan menjadi wabah ini mirip pada penyakit wabah termasuk COVID-19. Jadi ketentuan terkait ta'un bisa berlaku pada wabah termasuk COVID-19.
Karena itu siapa saja yang terinfeksi COVID-19 lalu dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri, yaitu mengisolasi dan mengkarantina diri untuk tidak keluar rumah, tidak keluyuran, tidak keluar dari tempat karantina, dan dia meyakini bahwa itu merupakan qada dari Allah, sembari dia bersabar, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala semisal pahala syahid, semisal pahala orang yang berperang fisabilillah. Adapun mereka yang wafat dalam kondisi terinfeksi COVID-19, semoga termasuk syuhada akhirat. Rasul SAW bersabda, syuhada itu ada 5. Al-mat'un, yaitu orang yang mati karena ta'un. Al-mabtun, orang yang mati karena penyakit perut atau diare. Al-gharik, orang yang mati karena tenggelam. Lalu orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, siapa yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia diwafatkan dalam keadaan sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas, dia termasuk syahid, yakni syahid akhirat. Adapun orang yang wafat karena berperang di jalan Allah, dia syahid, yakni syahid dunia dan akhirat. Namun jika orang itu tidak sedang takut kepada Allah ketika wafat, maka hadis tersebut tidak berlaku atas dirinya. Kategori syahid akhirat bagi al-mat'un itu semoga juga berlaku bagi orang yang diwafatkan karena terinfeksi COVID-19. Artinya, siapa saja dari kaum muslim yang diwafatkan dalam kondisi terpapar COVID-19 dan dia sedang dalam keadaan taat kepada Allah ketika wafat, semoga dia termasuk syahid akhirat. Terus melanjutkan ikhtiar. Untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, tentu yang harus dilakukan adalah terus melanjutkan ikhtiar terbaik oleh semua pihak, baik individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah atau negara. Segala upaya untuk mencegah infeksi dan penularan menurut ilmu kesehatan harus dilakukan. Hal itu sebagai pengamalan dari sabda Rasul SAW, jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Ahmad. Rasul SAW pun bersabda, janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Prokes 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan, atau bahkan 5M, hendaknya terus dilakukan. Hal itu sesuai data berpengaruh banyak untuk mencegah infeksi dan penularan. Bagi masyarakat, ikhtiar taat prokes, saling menasihati dan mengingatkan tentu harus dilakukan. Saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memudahkan urusan kehidupan di antara komunitas atau masyarakat tentu juga harus terus dilakukan. Hal itu sebagai pengamalan banyak hadis yang berbicara tentang itu. Adapun pemerintah tentu harus bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya, termasuk saat rakyat ditimpa musibah sebagaimana saat ini. Rasul SAW bersabda, amir atau pemimpin masyarakat adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas urusan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Karena itu pemerintah wajib melakukan ikhtiar terbaik dalam mengatasi pandemi ini, memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat dan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat ini, pemerintah wajib menjamin perawatan dan pengobatan semua orang yang sakit. Pemerintah harus menyediakan semua alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan. Pemerintah juga harus mengedukasi dengan edukasi terbaik dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan prokes. Aparatur pemerintah, khususnya para pejabat, harus memberikan contoh terbaik dalam hal itu. Pemerintah harus menjalankan 3T, Test, Tracing, Treatment secara masif. Pemerintah pun harus menjamin pelaksanaan isolasi yang standar bagi yang sakit, tetapi tidak perlu perawatan. Boleh jadi pemerintah pun perlu menerapkan karantina wilayah. Tentu dibarengi dengan menjamin kelangsungan hidup semua anggota masyarakat atau setidaknya mereka yang memerlukan. Karantina wilayah disyariatkan dalam sabda Rasul SAW dan pernah dicontohkan oleh para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pertimbangan untung rugi tidak selayaknya ada dalam hal ini. Berapapun biaya yang diperlukan harus disediakan. Berapapun biaya yang diperlukan harus disediakan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Realokasi anggaran, penggunaan sisa anggaran lebih dan sisa lebih penggunaan anggaran termasuk opsi yang bisa dilakukan.
Kebutuhan saat ini sekitar 400-an triliun untuk biaya karantina wilayah. Selama 3 bulan pasti bisa diadakan. Kuncinya adalah kemauan dan keberanian politik dari pemerintah untuk melakukan hal itu. Semua itu juga akan baik untuk ekonomi. Mengatasi wabah adalah cara terbaik untuk merealisasi perbaikan dan kemajuan ekonomi. Bukan sebaliknya, dengan dalih menjaga ekonomi, penanggulangan pandemi terkesan sporadis, ragu-ragu, dan setengah-setengah. Jika penanganan pandemi ini berkepanjangan, maka itu justru malah akan menguras sumber daya ekonomi yang jauh lebih besar. Wallahu a'lam bishawab.